Tachi mempunyai anak 9 orang. Anak pertama dan kedua adalah seorang laki-laki. Faoma merupakan anak pertama, yang ketika ayahnya menanyakan kepadanya kepada siapakah nama Tachi diberikan, lalu ia menjawab Faoma Mano, ama, sama dengan sama saja, ayah. Berdasarkan jawaban itu maka ayahnya yang bernama Tachi memberi namanya Faoma dan kepada anak kedua dia beri nama Tachi. Anak ketiga juga seorang laki-laki yang namanya tidak diketahui, namun keturunannya hingga saat ini tetap menggunakan marga Dahi. Anak keempat bernama Gari, yang setelah dewasa merantau ke daerah Tule. Anak kelima dan keenam adalah putri. Anak ketujuh bernama Waya yang setelah dewasa merantau ke Pulau Telo. Anak kedelapan dan kesembilan adalah putri. Setelah Tachi meninggal dunia, maka Faoma diangkat oleh rakyat menjadi Baal Siulu dan didirikanlah kerajaan di puncak Gunung Hiliamai Gila yang pada saat itu dikenal sebagai Hili Ono Tachi. Di pihak lain, kerajaan Fao pun berkembang. Kedua kerajaan ini selalu berusaha untuk memperluas wilayah kekuasaannya baik kerajaan Ono Tachi maupun kerajaan Fao. Akibatnya kedua kerajaan ini saling menyerang dan terjadilah perang yang pada masa itu tidak pernah berkesudahan. Masing-masing ingin menjadi penguasa daerah yang ditinggalkan oleh kakek mereka Mole. Suatu saat, terjadilah perdamaian antara kedua kerajaan ini di Zumali, dekat desa Onohondro sekarang. Perdamaian itu dilaksanakan dalam suatu acara yang disebut Fondrako, acara adat terbesar suku Nias. Dalam kesepakatan itu, pembagian harta kakek mereka yang bernama Mla adalah sebagai berikut. Pertama, pembagian wilayah kerajaan. Diletakkan 2 buah batu besar, Daro-Daro, di puncak Gunung Hiliamai Gila atau 100 dipa dari pintu gerbang, Bawangli, desa Lahusa Fao sekarang sebagai titik perbatasan atau Gola Dano. Kemudian ditarik garis lurus ke arah laut dan di sisi yang lain ditarik garis lurus menuju daerah Haramo. Garis tersebut mengikuti jalan matahari. Setelah itu ditetapkanlah bahwa sebelah timur merupakan daerah Fao dan di sebelah barat merupakan daerah Faoma. Kedua, harta emas, 1/4 untuk Faoma dan 3/4 untuk Fao. Ketiga, harta berupa tanaman dan bangunan-bangunan Molo disahkan menjadi hak milik Fao di daerah Fao dan hak milik Faoma di daerah Faoma. Keempat, ternak dibagi 2 sama banyak. Kelima, seni budaya, bagian A. Faoma menjadi pemilik sah, timbangan emas, fanulogana A, dan alat pengukuran besarnya seekor babi atau avere. Bagian B. Fao menjadi pemilik sah, alat ukur jumlah padi beras, tumba, dan aramba, gendang. Fondrak adalah suatu acara musyawarah dari tokoh-tokoh adat untuk menetapkan hukum tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi adat. Asal-muasal Fondrako di seluruh Kepulauan Nias pada hakikatnya berasal dari Fondrako Boronadu sebagai Fondrako tertinggi di Pulau Nias. Bila suatu komunitas masyarakat Nias melanggar Fondrako maka akan terjadi balas seperti berjangkitnya berbagai jenis penyakit pada manusia, hewan ternak dan tanaman, bencana alam, atau peperangan. Sakralnya pelaksanaan Fondrako tersebut dapat diketahui dari syair Hoho sebagai berikut, Ya Afato Fahazanawo, Ya Atum Bagi Zanarogo, Ya Asila Dodo Ba Ya Aboto Dalu Zonono, Ya Arufaha Ba Ya Asila Hulu Zanalosi, Basanosilok Ogo Yalona Moa, Yalona Molhe, Yalona Monaoto, Ya Matelona Loato, Bahaya Taiha Manen Mesau, patah paha yang melanggar putus leher yang tidak memperdulikan pecah jantung dan pecah perut yang menambah mengecil paha dan terbelah punggung yang mengurangi dan yang mengabaikan, ia tidak akan berakar, tidak akan bertunas, tidak akan memiliki keturunan, apabila mati dia tidak akan memiliki kuburan dan dia akan hilang seperti hilangnya embun tak berbekas. Materi yang dibahas dalam suatu acara Fondrak, antara lain, pertama, hukum sifah haibam botoniha, hukum yang menyangkut tubuh manusia. Kedua, hukum sifah saibagohta, hukum yang menyangkut harta kekayaan. Ketiga, hukum sifah saibarorog sumane, hukum yang menyangkut etika.
4. Hukum sifat Saibawa Awiniha, hukum yang menyangkut proses kehidupan yang terdiri dari lahir, kawin, mati. Kelima. Hukum sifat Saibahalowo, hukum yang menyangkut pekerjaan dan pemerintahan. Setelah Fondrako yang diselenggarakan di Hili Amegila atau Hili Onotachi ditetapkan, maka keputusan-keputusan Fondrako menjadi hukum yang wajib ditaati. Dengan demikian maka seluruh rakyat di daerah Maanamolo hidup dalam keadaan aman, tertib dan dapat mencari nafkah serta melakukan kegiatan sehari-hari tanpa dibayang-bayangi oleh serangan musuh yang biasanya mendadak. Demikianlah mengenal kerajaan Onotachi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yahoo!